Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Vivi dan teman-teman. Senang sekali rasanya bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan bugar selalu. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kualifikasi akademik 5, pasal 813. Bisa next. Halaman Adapun anggota kelompok 1, Hanuf Dwi Septi, Laras Novita Adani, Hasibul Ahnaf Alan Sabtra, dan saya sendiri Zaini. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rarutul Ba'adah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kualifikasi, kompetensi dan juga akreditasi dalam guru. Pada dasarnya guru dalam pasal 8 menjelaskan bahwasannya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi guru sendiri itu merupakan kualifikasi akademik, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh guru yang memiliki kapasitas yang profesional. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompeten di bidangnya. Adapun guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang. Dalam mengembangkan pendidikan, keduanya mutlak bukan. Tanpa pendidikan akan berjalan di tempat. Tanpanya, pendidikan akan berjalan di tempat. Seseorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik, minimal yaitu sarjana S1 atau diploma, menguasai kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan juga moral, serta memiliki sertifikasi pendidik sehat, jasmani, dan juga rohani. Kompetensi guru sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal, kompetensi yang bermakna pula sebagai kemampuan, kecakapan, atau keahlian. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pasal 9 yang akan dijelaskan oleh saya sendirinya. Bisa next. Pasal 9 yang berbunyi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Kualifikasi akademik sendiri adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Adapun untuk mengukur kualitas guru dapat dilihat dari 3 hal, yaitu 1. Kemampuan dasar sebagai pendidik, yang kedua kemampuan umum sebagai pengajar, yang ketiga kemampuan khusus sebagai pelatih. Dengan modal ketiga kualifikasi tersebut, diharapkan guru dapat melaksanakan tugas dengan kompeten dan profesional. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai kualifikasi guru. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan seorang untuk menjalankan profesi guru. Namun, kualifikasi guru ini perlu diperjelas lagi untuk dapat dikaitkan dengan pengelolaan kelas dalam pembelajaran mata pelajaran di jenjang sekolah. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya adalah Hanuh Dwi Septi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya pasal 10. Pasal 10 ayat 1 berbunyi kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai. Di antaranya karakteristik para peserta didik, teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi, dan penilaian serta evaluasi belajar. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Terdapat beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru, seperti kepribadian yang stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, kepribadian yang berwibawa, serta berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi yang pertama, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tentang tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, berpartisipasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Indikator kompetensi ini adalah yang pertama menguasai materi pelajaran yang diampu, yang kedua menguasai standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Yang ketiga mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, dan yang terakhir mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pasal 10 ayat 2 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
Sekian yang materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah pasal 11 yang akan disampaikan oleh Laras Novita dan kepadanya saya persilahkan. Ada pasal 11 UU 14 tahun 2005 ayat pertama yang di sini tertulis bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat pendidik merupakan sebuah bukti legalitas bagi seorang guru agar dikategorikan sebagai pendidik profesional. Sertifikasi guru atau sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah sertifikasi guru yang pertama yaitu atau diploma 4 atau D4 dari program studi yang terakreditasi S1 atau minimal D4, maka belum bisa mendaftar untuk jabatan atau pegawai yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat. Dengan kata lain, tenaga pendidik ini Iim belum open mic, Im. Oh, ini udah sampai aku. Belum. Sejarah itu, Belum, Im. Baiklah, karena Laras terkendala sinyal, lanjut ke pasal 12 yang akan disampaikan oleh Siti Imronah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pasal 12 yang berbunyi setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Nah, sebelumnya kita sebelum menjadi guru, sebelum terjun ke profesi sebagai guru, kita harus melaksanakan PPG terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ketika kita mendapatkan sertifikat itu ke instansi, kita juga akan mendapatkan nilai plus dari instansi itu sendiri. Nah, maka dari itu salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan program sertifikasi guru. Nah, dengan cara ini, guru diharapkan dapat menjadi guru yang profesional, khususnya dalam arti menjadi layak mengajar. Nah, ketika guru itu sudah profesional, itu ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik, jadi semakin baik pula kinerjanya.
Guru profesional yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan mendapat tunjangan profesi minimal. Nah, diharapkan kompetensi guru yang sudah disertifikasi ini memperoleh tambahan kesejahteraan, akan lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, yang selanjutnya pasal 13. Dalam ayat 1 ini dijelaskan bahwa pemerintah dan Perda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Perda, dan masyarakat. Ayat kedua berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1 atau D4 adalah dengan memberikan sejumlah dana dari pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Diknas pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta, untuk memperoleh kualifikasi akademik strata 1 atau diploma 4. Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ini bagi guru memiliki tujuan mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijazah S1 atau D4, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran, dan untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, kami membatasi hanya 3 pertanyaan. Sebentar ya, pertanyaan ditampung. Maaf, kalau misalkan mau nanya langsung, boleh nggak ya kira-kira? Silahkan.
Oh iya, terima kasih. Saya Fatia Arnandita dengan NPM 21203011107. Sebelumnya mohon maaf ya, saya off kamera karena lagi nggak enak badan. Kan kita tahu sendiri bahwa guru itu harus punya 4 kompetensi tadi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, sama profesional kan. Nah, kalau misalkan nih, kan kita lihat kasus-kasus yang lama ya, guru itu kan ada beberapa guru atau tenaga pendidik yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan guru ini terbukti melakukan pelecehan seksual seperti itu, akankah sertifikasinya itu dicabut? Selain dia ditindak pidana dengan UU pelecehan seksual, akankah dia sertifikasi yang dia punya itu dicabut atau dia tidak boleh mengajar atau gimana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ditampung dulu. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Alfia, yaitu saya Alfia Rizky Dewi dengan NPM 2120301112 izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru, yaitu kepribadian yang dewasa dan berwibawa. Bisa dijelaskan kepribadian dewasa dan berwibawa itu yang seperti apa? Baik, kepribadian yang dewasa guru itu, guru menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Serta kepribadian berwibawa, maksudnya itu guru memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Apakah sudah menjawab, Mbak Alfi? Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Fatia tadi yang mengatakan bahwasanya apakah guru yang melakukan sesuatu kekerasan seksual itu dicabut dari sertifikasi atau dalam pengajaran. Pada dasarnya kekerasan seksual itu kan sudah diatur dalam undang-undang, yaitu nomor pasal nomor 6 UU nomor 6, yaitu tentang pelakuan pelecehan seksual. Jika itu kan udah termasuk ada di undang-undang kan, pasti ada hukum pidananya. Jika terbukti memang melakukan kekerasan seksual, maka guru itu dicabut. Seperti kasus yang pelecehan seksual yang mencabuli itu ya, itu dicabut. Pertama dia dicabut dari profesinya, yaitu sebagai guru. Pada dasarnya kan guru merupakan sebuah unsur yang digugu dan ditiru. Jika dia melakukan sebuah kekerasan pelecehan seksual tersebut, apakah masih pantas untuk dijadikan sebagai seseorang yang memiliki digugu dan ditiru seperti itu. Jadi jika dia melakukan suatu kekerasan seksual, maka yang pertama dia harus ditindak dengan polisi, dilaporkan ke polisi jika memang itu benar terjadi. Yang kedua pasti dalam Kemendikbud sendiri atau yang mengatur dalam pendidikan juga pasti akan memberikan sebuah sanksi, terutama pasti dalam pemecatan oknum yang melakukan kekerasan seksual tersebut. Menurut saya seperti itu, Mbak. Izin menambahkan lagi, jika memang benar terjadi, maka oknum guru itu akan dipenjara atau dengan paling singkatnya yaitu 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dia akan mendapatkan sebuah denda yaitu sebanyak 5 miliar rupiah jika memang guru itu terbukti
melakukan kekerasan seksual. Hingga kekerasan seksual bahkan membuat peserta didik itu hamil atau melahirkan. Itu sanksinya lebih besar karena pada dasarnya guru merupakan sebuah tauladan untuk seperti itu, Mbak Fatia. Oke, baik. Di sini aku mencoba menjawab pertanyaan dari Yasinta. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang guru yang memiliki 4 kompetensi, tetapi beliau bertindak kasar kepada siswa atau siswinya? Apakah dengan mengikuti sertifikasi guru dapat menjamin kualitas guru itu baik? Nah, sebelumnya bertindak kasarnya ini seperti apa? Karena bertindak kasar ini dapat terjadi karena siswa itu sendiri dan bisa terjadi karena emang guru itu kasar. Nah, jika guru itu emang benar-benar kasar, itu tidak bisa dikatakan guru itu baik. Tapi ketika guru itu bertindak kasar karena sikap atau ulah muridnya sendiri, itu menurut saya tidak apa-apa karena tapi kasarnya bukan kasar yang kayak nendang atau jotos atau bagaimana. Nah, kasarnya guru itu kalau menurut saya ya itu jewer lah seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya masih dikatakan kualitas guru itu baik. Nah, di sini saya juga akan mencoba menambahkan dari Mbak Laras, berdasarkan hasil penelitian analytical and capacity development partnership tahun 2014 tentang ketidakhadiran guru di kelas menyebutkan sertifikasi guru ternyata tidak meningkatkan kualitas pendidikan, namun dengan adanya program sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru atau dosen akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Seperti itu, Mbak Yasinta. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Nusaiba. Tadi sesuai yang disampaikan bahwa kualifikasi akademik guru bisa didapatkan minimal jenjang S1 atau diploma. Namun di beberapa daerah terjadi seorang pengajar yang tidak lulusan sarjana mengajar di instansi tertentu yang mana tidak sesuai dengan pasal 8. Nah, itu bagaimana ya? Apakah guru tersebut termasuk kategori yang ada di pasal 8? Terima kasih. Nah, pertanyaan Mbak Nusaiba sepertinya sudah saya tanyakan kemarin di pertemuan kemarin pada Bu Vivit. Nah, untuk di pasal 8 itu, guru itu harus memenuhi 4 kriteria tersebut. Nah, jika tidak memenuhi kriteria, salah satunya kan tidak memiliki sertifikat. Nah, itu beliau atau dia itu tidak bisa dikatakan sebagai guru. Nah, hanya saja beliau dikatakan sebagai seperti pembantunya guru, seperti itu Mbak Nusaiba. Jadi untuk sebutan profesi guru
beliau belum mendapatkan itu. Seperti itu, gimana Mbak Nusaibah? Menjawab IIM, makasih. Oke, sama-sama. Baiklah, terima kasih bagi yang telah memberikan jawaban dan mengajukan pertanyaan. Adapun kesimpulan presentasi pada kesempatan kali ini adalah kualifikasi dan sertifikasi berguna untuk memajukan pendidikan nasional. Kualifikasi dan sertifikasi dimaksudkan agar diperoleh pendidik yang berkualitas, profesional, dan juga kompeten di bidangnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun pemerintah dan pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan guna kemajuan pendidikan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Siang-siang makan ketupat sambil minum air putih. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.